Saya Dedek Arindawan. Izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang pengetahuan saya tentang pemanfaatan Google Classroom pada pembelajaran. Ya, ini merupakan tampilan awal dari Google Classroom yang sudah memiliki kelas ya. Ini sebagai contoh, saya masuk di kelas 8C. Di sini ada stream, classwork, people, dan grade. Ya, di sini untuk grade untuk dari skoran nilai-nilai siswa ya, hasilnya semacam rapot. Kemudian di sini people, yaitu siswa dan guru. Nah, kali ini saya akan membahas tentang classwork atau pekerjaan kelas. Nah, pada tampilan ini kita dapat membuat tugas ya, atau assignment, quiz assignment atau tugas quiz yang biasa dipakai untuk ulangan atau latihan soal. Kemudian question atau pertanyaan singkat, material atau materi, dan ada reuse post. Ya, reuse post ini kita dapat memposting ulang materi atau quiz atau tugas atau pertanyaan yang sudah pernah kita posting sebelumnya ya. Contohnya misalnya saya sudah memposting itu di tahun ajaran kemarin. Nah, saya bisa menggunakan postingan itu untuk kelas yang saat ini. Jadi postingan yang terdahulu bisa dipakai untuk postingan yang baru. Kemudian ada topik ya, ini untuk membuat sub-sub bab atau materi. Tuh, jadi untuk kali ini saya akan memberikan berbagi tentang pemanfaatan quiz assignment. Ini merupakan tampilan awal dari quiz assignment. Ya, hal pertama yang kita lakukan adalah membeli judul ya. Contoh nih, saya beri judul ulangan harian 1. Kemudian saya tulis ini instruction, boleh diisi atau tidak. Kemudian hal selanjutnya yang kita harus lakukan adalah men-setting bagian ini ditunjukkan untuk kelas mana saja ya. Ulangan ini ditujukan untuk kelas mana saja, tinggal diconteng apabila ingin lebih dari satu kelas. Kemudian siswa siapa saja, siswa mana saja yang dapat mengerjakan atau membuka ulangan ini atau soal ini. Tuh. Kemudian di sini ada poin, kemudian due date and time. Maksudnya di sini adalah kapan batas waktu untuk siswa dapat mengerjakan soal ini. Jadi kita bisa buat deadline ya. Nah, contoh saya buat deadline-nya hari Sabtu jam 20.00 ya, saya buat. Kemudian topiknya saya di sini isi sistem ekskresi. Nah, karena ini tugas, kemudian di sini hal selanjutnya adalah di sini ada assign atau tugaskan secara langsung. Schedule ini kita menunda tugasnya. Jadi kita bisa memplanning tugasnya ini dimunculkan untuk bukan di hari ini atau bukan secara real time. Atau save draft ini kita menyimpan apabila ini memang tugasnya atau formnya belum selesai ya. Jadi kita bisa simpan dulu, dan apabila sudah selesai baru kita bisa kirim tugasnya ke siswa. Atau discard draft gitu, atau hapus draftnya. Dan langkah selanjutnya sebelum kita pilih ini, kita edit dulu soalnya atau input soal. Nah, untuk pengeditan soal sini menggunakan Google Form ya. Nah, pada tampilan ini hal pertama yang kita harus lakukan adalah mengisi judulnya ya. Dan sistem ekskresi. Nah, saran saya untuk mempermudah menemukan file formnya,
pada Google Drive atau Google Form mengganti judul di sini ya. Jadi untuk mempermudah kita saat mengelola nilai siswa nantinya. Kemudian selanjutnya yang kita harus lakukan adalah membuat section untuk pengisian data siswa atau bagian pengisian data siswa. Nah, di sini saya menggunakan short answer atau jawaban singkat ya. Saya tulis di sini data siswa yang diperlukan adalah nama. Nah, kemudian selanjutnya kita klik required ya, atau diwajibkan. Jadi siswa tidak akan bisa mensubmit atau mengirim jawaban mereka sebelum mereka mengisi nama ya. Baru boleh dikasih keterangan di sini, isi nama sesuai dengan nama di absen ya, itu. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal tambah lagi pertanyaan baru ya. Di sini saya membuat kelas ya, kelas siswa sama requirednya diaktifkan ya. Kelas ini supaya untuk membuat jawaban yang seragam dengan saya ada kadang menurut pengalaman saya itu apabila saya kasih menggunakan short answer, jadi jawabannya akan beragam. Jadi ada yang menggunakan angka Romawi dan angka biasa ya. Jadi untuk itu akan agak sulit nanti untuk pengelolaan nilai siswa pada sheet atau pada Excel-nya nanti itu sih. Jadi saya di sini menggunakan optionnya bisa multiple choice, checkbox atau drop down. Tapi sini saya menggunakan checkbox. Nah, di sini saya tuliskan kelas yang saya tujukan untuk soal ini ya. Saya H, kemudian 8I, 8J dan 8K. Nah, selanjutnya untuk mempermudah saya juga untuk pengelolaan nilai, saya di sini membuat nomor absen ya. Jadi saya permudah saya nanti ketika pengelolaan nilai. Nah, di sini saya menggunakan drop down ya. Saya isi terus sampai sesuai dengan jumlah siswa. Anggap saja ini sudah sesuai ya, siswa saya misalnya saya cuma 5 siswanya. Nah, jangan lupa juga untuk aktifkan requirednya untuk sini ya. Jadi siswa diwajibkan untuk mengisi itu. Nah, untuk selanjutnya buat section baru ya, karena itu section untuk data siswa. Nah, saya membuat section baru untuk khusus untuk soal PG. Nah, selanjutnya ya tinggal tambahkan pertanyaan baru. Nah, saya di sini kita bisa langsung input dengan pertanyaan yang sudah kita siapkan. Nah, di sini saya sudah siapkan pertanyaannya. Tinggal copy saja. Nah, selanjutnya tempel. Nah, di sini ya, jadi kita bisa langsung tempel. Nah, saran saya untuk menghapus option. Nah, jadi di sini option di sini dihapus untuk menghindari siswa dapat mencontek jawaban atau bekerja sama dengan temannya ya. Jangan lupa aktifkan requirednya. Kemudian saya di sini shuffle option order ya. Jadi di sini saya memberlakukan settingan untuk mengacak kunci jawaban atau jawabannya ya.
Jadi paru-paru dan jantung itu ada di option pertama pada saya. Mungkin pada teman saya bisa itu jatuh pada option ketiga atau keempat ya itu. Jadi teracak dia, tidak sama setiap siswa. Kemudian jangan lupa kasih kunci jawabannya. Nah, kita sudah siapkan kunci jawabannya. Jawabannya C. Oke. Bisa nih ditambahkan dan bisa juga tidak ya, tapi saya pilih untuk ditambahkan. Jadi siswa ketika menjawab salah, dia akan mendapatkan pembahasan tentang soalnya yang benar seperti apa. Kemudian jika benar, siswa akan dapat apresiasi ya. Nah, misalnya ini ya. Ini dia. Maksudnya, maaf saya tulis ini jawaban Anda salah. Karena kemudian ini apabila jawaban benar, saya beri selamat. Anda benar. Nah, ya, saya save. Nah, saya contohkan dengan satu soal saja ya di sini. Kemudian kita bisa mempercantik tampilan dari form ini ya, dengan memberi edit headernya atau tampilan atasnya, cover headernya. Saya di sini pilih ini, insert. Nah, kemudian temanya kita bisa ganti, saya pilih warna pink. Oke, sudah itu. Kemudian coba kita lihat tampilan awalnya. Nah, jadi akan seperti ini jadinya ya. Nah, kemudian selanjutnya jangan lupa untuk men-setting bagian setting formnya ini ya. Collect email address ini untuk kita mengumpulkan email siswa. Jadi kalau saya rasa ini tidak perlu. Kemudian ada required sign in ya. Di sini limit to one response. Maksudnya di sini siswa hanya dapat mengerjakan sebanyak satu kali ya, tidak bisa double. Jadi saya pilih ini. Nah, kemudian ada respond can. Di sini responden can, di sini siswa dapat atau responden dapat mengedit jawaban ketika sudah disubmit. Nah, saya tidak pilih. Dan see summary chart and text response. Nah, di sini saya juga tidak pilih karena saya tidak mengizinkan siswa saya untuk melihat hasil dari responnya ya. Kemudian di sini ada show progress bar dan shuffle question. Saya tidak melihatkan progress chartnya atau barnya di sini. Kemudian selanjutnya saya pilih option shuffle question order. Nah, di sini untuk mengacak nomor soalnya ya. Jadi soalnya bisa teracak nanti. Jadi nomor 1 pada saya, mungkin pada teman saya itu bisa nomor 3 atau nomor 10. Ya, dia akan teracak secara notis. Nah, di sini ada lagi confirmation message. Nah, di sini berfungsi untuk memberi konfirmasi ketika siswa telah mengirimkan atau mensubmit jawaban mereka. Contohnya, terima kasih jawaban Anda telah terkirim, semoga memuaskan. Nah, ini. Kemudian ada di sini quiz. Nah, sekarang di sini membuat sebagai quiz, makanya saya conteng ini atau saya aktifkan ya. Kemudian di sini ada responden can see, jadi jawaban yang salah itu yang mana saja saya aktifkan karena saya ingin mereka dapatkan feedback tadi ya.
kemudian correct answer ya, jadi jawaban yang benar yang mana saja mereka dapat lihat, kemudian point values ya, jadi nilai poin mereka dapat dilihat dengan mereka. Nah, contohnya sudah saya save ya. Oke. Kemudian sebagai contoh kita lihat bagaimana sih hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini ya, jadi sini saya pilih kelas 8H, kemudian di sini saya pilih ini, kemudian nama. Ini kenapa teracak? Karena saya aktifkan tadi ya pengacakan soal. Harusnya ada nama tadi di peringkat 1. Nah, kemudian saya next. Nah, ini akan soalnya seperti ini. Nah, jadi oh ya, jangan lupa untuk mengaktifkan poin ya. Di sini poinnya setiap soalnya berapa. Ya, saya beri sini 30, 40 ya, misalnya satu soalnya. Jadi saya isi di sini jalan paru-paru atau jawaban salah lah ya. Paru dan jantung. Saya submit. Nah, view score. Nah, jadi akan seperti ini. Nah, ini siswa akan seperti ini tampilannya ketika selesai mengerjakan. Ya, nah, oh maaf, jawaban Anda salah. Maaf, jawaban Anda salah karena ginjal dan paru-paru bisa menghasilkan sisa-sisa metabolisme mengandung nitrogen, misalnya amoniak, urea, asam urat dari dalam darah. Nah, itu ya, jadi pembahasannya ada pembahasan. Nah, mungkin setelah itu kita bisa di sini karena saya tidak ingin memberikan soalnya ini hari ini, saya ingin memberikannya itu besok ya. Besok itu tanggal 3 ya, tanggal 3 jam 8 malam ya schedule-nya. Nah, kita tinggal schedule saja, tinggal klik oke. Nah, kita tinggal tunggu. Nah, selesai ya. Ini akan muncul jam 8 malam pada hari Jumat besok. Nah, dan akan selesai waktu pengerjaannya pada hari Sabtu jam 8 malam. Jadi saya berikan waktu 1 hari untuk pengerjaannya. Oke, terima kasih, itu saja yang saya dapat bagikan. Apabila ada kurang lebih dan salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.